Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dan berikan kepada setiap kami. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami juga akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa dan hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, memahami firman-Mu, bahkan mempraktekannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21 dengan satu tema, saudara, siapa ibuku, siapa saudaraku. Siapa ibuku, siapa saudaraku. Saudara, mari kita melihat Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan membaca untuk saudara. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas ini menceritakan tentang bagaimana waktu itu Yesus sedang berbicara dengan murid-murid dan juga orang-orang banyak yang mengikuti dia. Sementara dia berbicara dengan orang banyak, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Seorang dikasih oleh Tuhan, ibu dan saudara-saudara Yesus ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Yesus. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa mereka mencari Yesus? Mungkin karena sudah lama Yesus tidak pulang ke rumah. Yang kedua, mungkin karena mereka kangen. Yang ketiga, mungkin karena ada sesuatu yang ingin ibu dan saudara-saudara Yesus sampaikan, atau dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, saudara, waktu itu ibu dan saudara-saudara Yesus sedang mencari Yesus. Dan rupanya mereka menghadapi kendala. Mereka tidak bisa menjumpai langsung bertatap muka dengan Yesus. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang di sekitar Tuhan Yesus yang membuat mereka tidak mampu atau tidak bisa untuk mendekati Yesus. Akhirnya ada seseorang yang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus menunggu di luar. Saudara, perhatikan ayat yang ke-20. Orang memberitahukan kepada Yesus. Apa yang diberitahukan? Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ingin bertemu dengan engkau. Saudara, saya melihat di sini ada sebuah keakraban, kedekatan antara ibu dengan saudara-saudara Yesus dengan Yesus sendiri. Sampai kemudian mereka mencari Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Dan apa yang kemudian Yesus jawab, saudara? Yesus tidak langsung pergi kemudian menemui ibu dan saudara-saudaranya. Yesus tidak langsung pergi untuk kemudian bertemu, bercakap-cakap dengan ibu dan saudara-saudaranya. Saudara, jangan salah mengerti, bukan berarti Yesus tidak ingin bertemu dengan ibu dan saudara-saudaranya. Bukan berarti Yesus tidak mau berjumpa dengan mereka. Tidak. Tetapi ketika seseorang menyampaikan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya sedang menunggu di luar dan ingin bertemu dengan Yesus, maka Yesus mengambil satu kesempatan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku
dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, mungkin sambil menunjuk orang-orang di sekitarnya. Sambil dia menunjuk murid-murid dan orang-orang di sekitarnya, Yesus berkata kepada orang yang mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya menunggu di luar. Dia mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendengar firman Allah tidak gampang, saudara. Ada banyak orang gagal di dalam mendengarkan firman Allah. Atau di dalam bahasa sekarang, ada banyak orang Kristen yang gagal ketika mereka mendengarkan firman Allah disampaikan. Mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan. Gagal. Kenapa? Mungkin karena ngantuk, saudara. Mungkin gak berkonsentrasi. Mungkin karena dia tidak memahami apa yang pengkhotbah sampaikan. Untuk mendengarkan firman Allah, bukan hanya sekedar mendengar dengan kedua telinga kita. Tetapi mendengar, memperhatikan, dan kemudian betul-betul menyimak. Sehingga dia mengerti dan memahami apa yang dia dengar. Itulah mendengar dengan baik. Banyak orang Kristen hanya sekedar mendengar. Banyak orang Kristen hanya sekedar dia pakai kedua telinga, kemudian mendengarkan, seolah-olah mendengarkan, tetapi tidak mendengarkan dengan baik. Saudara, ini satu peringatan buat kita. Kalau kita mendengar firman Allah, dengarkan dengan baik. Kita mendengar dengan teliti, kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita memakai dua telinga kita, kita memakai pikiran kita, kita memakai seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Allah. Nah, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah. Saudara, ternyata bukan hanya yang mendengarkan firman Allah, ditambah lagi satu hal lagi. Mereka yang disebut ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dengan baik. Mendengar, kemudian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mencermati dengan sungguh-sungguh, tetapi juga yang melakukan firman Allah. Melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai ibu dan saudara-saudara Yesus. Saudara, saya memahami di dalam bagian ini. Ibu dan saudara-saudara Yesus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Orang yang paling dekat dengan Yesus adalah ibu dan saudara-saudara Yesus. Dengan kata lain, orang yang paling dekat dengan Yesus adalah orang yang mendengar firman Allah dengan baik. Orang yang mendengar, memperhatikan firman Allah dengan baik. Dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita koreksi. Berapa ratus kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Berapa ratus kali kita sudah membaca renungan, memperhatikan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Berapa ratus kali kita sudah mendengarkan atau mengikuti ibadah KKR. Tetapi berapa persen kebenaran firman Allah itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita koreksi. Kalau hari ini kita menyadari bahwa ada begitu banyak, kita hanya cukup mendengar, tidak melakukan. Tetapi pagi hari ini, kalau saudara dan saya ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus, adalah dengan mendengar, memperhatikan firman Allah dengan baik, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa ibuku, siapa saudaraku, siapa yang paling dekat dengan Yesus, siapa yang paling dekat dengan Tuhan, adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan firman Allah dengan baik, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, Tuhan memberikan kita dua telinga. Dan dua telinga sudah cukup untuk kita lebih banyak mendengarkan. Tuhan memberikan mulut yang satu. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita bisa berbicara. Tuhan sudah memberikan telinga dan daun telinga supaya kita sanggup mendengar dengan lebih baik. Bahkan daun telinga kita menghadap ke depan. Tidak ada daun telinga yang menghadap ke belakang. Itu membuktikan supaya kita betul-betul sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan setiap firman yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk kita semakin mencintai firman Tuhan, mendengar, memperhatikan firman Allah dengan baik, dan kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sebuah kisah peristiwa di mana Yesus dan saudara-saudaranya mencari dan datang kepada Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus. Di balik semuanya ini ada satu kebenaran yang kami tangkap, bahwa orang yang paling dekat dengan Engkau adalah mereka yang mendengar firman-Mu, mereka yang melakukan firman-Mu. Tuhan, ajari kami, mampukan kami, bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan saja kami menjadi pendengar yang setia, tetapi kami juga menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam kehidupan kami bukan dipimpin oleh roh dunia, tetapi kami dipimpin oleh firman. Firman itu terus menjadi dasar di dalam semua tingkah laku dan perbuatan kami. Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati setiap usaha keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, kuliah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.